Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church. Saya Harry, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Dan kita kurang dari 14 jam dari sekarang akan memasuki tahun baru di Los Angeles di sini. Dan kita akan menutup tahun ini dengan sebuah topik yang saya beri judul, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang akan diambil dari Yesaya 43 ayat 18-19. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih sepanjang tahun Engkau memberkati kami, sepanjang tahun Engkau menyertai kami, sepanjang tahun Engkau menuntun kami, sehingga kami berada di tempat di mana Tuhan inginkan kami berada. Biarlah memasuki tahun 2024, Tuhan tetap menyertai kami, memberkati kami, membimbing kami, dan tidak melepaskan kami, Tuhan, sehingga kami tetap setia kepadamu sampai kami berjumpa kembali dengan Kau. Terima kasih, Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu memasuki tahun 2024 ini. Terima kasih, Bapa. Kami sambut firman-Mu yang adalah kebenaran dan pasti memerdekakan kami. Dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Isaiah 43 verses 18 and 19. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dalam New King James Version dikatakan, do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Ayat ini dimulai dengan dua perkataan jangan dan diikuti dengan sebuah kalimat lihatlah, perhatikan. Jangan, tapi kemudian perhatikan apa yang aku segera kerjakan di dalam hal ini. Dua hal yang akan kita elaborasi pada hari ini. Saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Sebagai berikut. John Matuszak adalah pemain football untuk Oakland Raiders yang memiliki tinggi 6 kaki 8 inci, jadi sekitar 2 meter dengan berat badan 140 kg. Besar orang ini. Ia dikenal sebagai pemain yang beringas, tangguh, namun ia juga adalah seorang pengguna obatan terlarang. Tak heran bila ia selalu menjadi ancaman bagi para lawannya. Namun teman-temannya mengenal John sebagai Tooth, T-O-O-Z. Begitulah panggilannya sebagai tanda petik anak anjing bertubuh besar namun haus akan kasih sayang. He is big and yet he yearns for love. Menurut Mark Heister, seorang kolumnis di Los Angeles Times, John Matuszak diserang rasa takut yang tidak berani diakuinya. Hidup dalam ketakutan. Sejak masa kecil, John sekalipun bertubuh besar, sering diolok-olok, dibuli karena penampilannya yang kaku dan tubuhnya yang tinggi kurus. Ia pun memiliki pengalaman pahit karena dua saudara lelakinya meninggal dunia oleh penyakit cystic fibrosis. Ini penyakit di pankreas. Genetik. Penampilan tangguh yang diciptakan Tooth hanya merupakan benteng yang dipakainya untuk bersembunyi di balik ketakutannya ini. Namun, John justru ternyata
terjebak di dalam persembunyiannya ini. Setelah bertahun-tahun bergaul dengan minuman keras dan narkoba, akhirnya John meninggal akibat keracunan proposifen akut, overdosis. Obat ini dikenal juga dengan Darvocet, ditulis oleh dokternya, tapi dia salah menggunakannya. Ini adalah jenis analgesic in the opiate kategori. Dia meninggal pada saat itu dengan overdosis pada saat dia berusia 38 tahun. What a waste. Kisah Raja Saul, Bapak Ibu Saudara sekalian, juga menggambarkan keadaan yang sama. Seorang pria tinggi. Ia juga dianggap monster pada saatnya. Seorang petarung. Namun ternyata ia juga dikuasai oleh ketakutan. Tertulis dalam 1 Samuel 18 ayat 29. Dan karena berusaha dengan mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa memohon pertolongan Tuhan, maka hidupnya berakhir begitu cepat. 1 Samuel 31 ayat keempat. Ya Bapa, betapapun besar dan kuatnya penampilan luar kami, terkadang kami begitu merasa kecil dan lemah. Ampuni kami karena kami telah memakai topeng palsu dan menganggap diri kami begitu kuatnya untuk menghadapi hidup ini dengan kekuatan sendiri. Tolong kami ya Bapa untuk mencapai pengetahuan lebih lagi tentang Engkau dan dengan demikian lebih mempercayaimu memasuki tahun 2024 ini. Nah, ketakutan lenyap saat iman kita bertumbuh. Karena saat iman kita bertumbuh, kita lebih percaya kepada Kristus dan firman-Nya. Iman timbul melalui pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, menginginkan agar kita tidak mengingat-ingat hal yang dahulu. Nabi Yesaya dalam hal ini menuliskan nubuatnya kepada Israel bahwa mereka terjebak dalam keadaan putus asa akibat penahanan dan pengasingan di Babel. 70 tahun. Nabi Daniel yang membaca nubuatan tentang ini dari the crying prophet Jeremiah, tahu kapan itu akan berakhir. Tuhan ingin mengarahkan pandangan mereka pada pekerjaan baru yang akan Dia lakukan. Karena itu Tuhan memulai pekerjaannya dan mengingatkan mereka untuk tidak mengingat-ingat hal-hal yang dahulu agar mereka dapat fokus pada hal-hal baru yang akan Tuhan kerjakan. Dengan perkataan lain, learn to unlearn and relearn. We gotta do it. Learn to unlearn and relearn. Penting. Kita harus mengenang kebaikan Tuhan dan keberhasilannya di masa yang lampau pada saat Ia membimbing kita agar kita dapat lebih mempercayai Dia karena Dia yang sama tidak berubah ini membantu kita di masa lampau juga akan membantu kita lagi di masa depan. Jika mereka terjebak dan tinggal diam dalam kegagalan dan dosa serta keputusasaan mereka yang terjadi di masa lampau, maka mereka tidak pernah bisa melihat hal-hal baru yang Tuhan sediakan untuk mereka. Mereka akan gagal melihat itu. Mereka harus mampu melihat dari kacamata Tuhan. Karena mereka memasukkan diri mereka sendiri secara sukarela ke dalam penjara masa lampau dengan segala ilusinya. Mereka terjebak di sana. Dan Tuhan mengingatkan mereka, jangan dua kali dia berbicara. Jangan. Dan kemudian lihatlah. Perhatikan, fokus, alihkan pikiran dari masa lampau. Yaitu jangan melihat masa lampau. Lihatlah apa yang kau kerjakan ke depannya, masa depan. Ini yang menentukan di dalam hal ini. Sehingga kita membebaskan diri kita dari penjara tersebut. Ketakutan yang tidak menentu akan masa depan yang tidak kita ketahui. Tuhan tahu. Tuhan sudah berada di sana. Dia yang berjanji setia. Kita harus percayakan hal itu. Pada saat kita membaca dan merenungkan Yesaya pasal yang ke-43 ini dengan seksama, maka kita pasti bisa menemukan adanya peralihan yang menarik dan instruktif sifatnya antara Yesaya 43 ayat 16 dan 17 dan Yesaya 43 ayat yang ke-18.
Dalam Yesaya 43, 16-17, jika kita baca pelan-pelan kita akan menemukan Israel diberitahu justru untuk melihat ke masa lalu dengan mengingat hal-hal besar yang Tuhan lakukan untuk mereka di Laut Merah. Tapi dalam Yesaya 43, 18, satu ayat setelah itu, mereka diberitahu jangan mengingat hal-hal yang dahulu atau mempertimbangkan hal-hal yang lama. Ada sebuah peralihan di sini. Dalam 3 ayat antara 16, 17, dan 18 ini. Kita harus mengerti mengapa yang satu diizinkan dan yang lain tidak diizinkan. Perbedaan apa yang ada di antara kedua instruksi ini? Sangat instruktif. Kita harus mengerti kenapa yang satu diizinkan dan yang lain tidak diizinkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada masanya di mana kita harus mengingat masa lalu dalam kaitannya dengan pekerjaan besar Tuhan yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan ada juga masa di mana kita harus mampu meninggalkan dan melupakan masa lalu. Unlearn istilahnya. Dengan segala keputusasaan dan kekalahannya. Dan beralih kepada apa yang Tuhan sediakan untuk kita di masa depan. Dan masa depan itu dimulai saat ini, hari ini, bukan besok. Relearn. Jadi kata kunci untuk berhasil adalah learn, unlearn, relearn. 3 kata ini harus kita kuasai sehingga kita dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Jika sesuatu yang mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan, apa yang terjadi di masa lampau, misalnya dia membelah Laut Merah, dia membelah Sungai Yordan, zaman Elia dan Elisa, dia memberi turun begitu banyak mana, dia mengeluarkan air dari batu karang, waktu orang Israel dalam Exodus, pada saat Exodus haus, ini pantas kita ingat. Dia mengharuskan kita mengingat supaya kita melihat kebesarannya yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita dapat mengusir ketakutan dan keraguan tersebut memasuki tahun 2024 ini. Kenangan pahit yang terjadi pada kita di masa lampau tidak pernah dapat terhapuskan. Nggak pernah bisa dapat terhapuskan. Kenangan ini merupakan catatan sejarah dalam kehidupan kita bahwa sesuatu pernah terjadi pada kita. Pada saat sudut pandang kita berubah, learn to unlearn ini tadi, dan kita melihat dengan lensa baru, relearn, kita menemukan bahwa memori yang disembuhkan akibat apa yang kita alami di masa lampau bukanlah memori yang terhapus. Healed memory is not deleted memory. Let me repeat it again. Healed memory is not deleted memory. Tapi justru kita memilih untuk mengampuni apa yang tidak bisa kita lupakan, menciptakan cara baru untuk mengingat. Even so, if we forgive things that we cannot forget, we create new way to think. Itu yang terjadi. Dengan memegang kepada janji Tuhan tentang masa depan kita yang berada dalam genggamannya, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengubah kenangan masa lalu kita yang pahit menjadi harapan untuk masa depan kita yang cemerlang. Tuhan tidak pernah menginginkan kita selamanya hidup terpenjara dalam kenangan masa lampau kita yang pahit. Nggak pernah. Firman Tuhan yang adalah kebenaran mampu memerdekakan kita. Yang kita butuhkan adalah mengaplikasikan firman tersebut dalam kehidupan kita. Pada saat kita secara aktif memikirkan firman Tuhan yang adalah kebenaran, seperti yang ditulis dalam Filipi 4 ayat ke-8, pikirkanlah segala sesuatu yang baik yang berasal dari atas. Itu kata kerja aktif, pikirkanlah. Nah, maka pola berpikir kita akan berganti seturut kebenaran firman Tuhan yang kita pikirkan dan renungkan tersebut. Ini yang dimaksudkan relearn tersebut. Belajar kembali. Malam ini, kurang dari 14 jam dari sekarang, kita akan meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Tinggalkan tahun 2023 di tempatnya, mari kita lupakan apapun yang terjadi di tahun 2023
saat kita merangkul tahun 2024 dengan semua janji yang dimilikinya, dan biarkan hari-hari yang terbentang di depan kita membawa harapan bagi kemuliaan namanya. Semua yang kita alami di tahun 2023 di sekolah kehidupan, baik dan buruk, pasti memberikan faedah untuk pertumbuhan kita. Dan tergantung bagaimana cara kita menjalani kehidupan tersebut. Dan setiap pengalaman yang kita alami adalah ujian yang harus kita lewati jika kita ingin naik ke level berikutnya. Sehingga kita bisa berada di tempat di mana Tuhan inginkan kita berada. Ini sebuah keindahan tersebut. Keyakinan dan pola pikir kita sangat dipengaruhi oleh nilai kehidupan yang kita miliki. Dan ini menentukan bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri, dan bagaimana cara kita melihat orang lain, dan bagaimana kita melihat keadaan dan masalah di sekeliling kita. Karena pola pikir seperti ini terjadi dan diterapkan terus-menerus. Jika ini diterapkan terus-menerus, ya, maka pola pikir ini akan meresap ke dalam hati dan jiwa kita, dan pada akhirnya cara kita berpikir seperti ini yang akan terus kita terapkan dalam kehidupan kita seperti yang disarankan dalam Filipi 4 dan ke-8. Pola pikir seperti ini akan menjadi pola pikir inti dari cara kita berpikir, bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang orang-orang yang berada di sekeliling kita, maupun keadaan dan masalah yang setiap hari kita lihat dan alami, baik ataupun buruk. Rasa takut tidak dicintai, dan rasa takut ditolak, kita kuburkan ke dalam alam pikiran bawah sadar kita. Seringkali ini terjadi. Dan hal ini terungkap dari cara kita berhubungan baik secara vertikal dengan Tuhan maupun horizontal satu sama lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pelayanan konseling saya sering melihat akan hal ini. Segala sesuatu yang dikuburkan di dalam subconscious mind ini dapat dilihat dari tata cara tutur kata orang, perilaku orang, tindakan orang yang muncul keluar tanpa disadari. Baik itu dalam hubungan relasi mereka dengan Tuhan, maupun secara vertikal, maupun dengan sesama manusia secara horizontal. Banyak orang memilih tempat persembunyian rahasia di alam bawah sadar mereka. They hide everything under their subconscious mind. Inside there. They buried it inside. Mereka menguburkan dalam di sana, di mana mereka dapat menyembunyikan ketakutan dan ketidaknyamanan mereka yang terdalam. Mereka menjaga tempat ini dengan teliti dan menutup pintu dan jendelanya dengan rapat untuk mencegah orang lain melihatnya. They don't want anybody to see what is inside of them. They close all doors and windows so tight. They don't want even to crack it. Mengapa? Mereka melakukan hal ini agar mereka bisa hidup dalam penderitaan yang sunyi, tanpa terdengar dan tanpa terlihat oleh orang lain, karena mereka yakin dan percaya bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang merasakan penderitaan seperti yang mereka rasakan, dan tidak ada orang lain di luar sana yang memiliki penderitaan yang sama yang seperti mereka alami. Itu yang mereka percayai. Nah, Tuhan berkata, jangan pergi ke daerah sana. Dan mereka lupa bahwa Tuhan ada untuk mereka. Tidak pernah meninggalkan mereka dan ataupun menelantarkan mereka. Jika mereka memiliki keinginan, saya ulang, jika mereka memiliki keinginan dan berusaha untuk mencari Tuhan, mereka pasti akan menemukannya. Dia, Tuhan, adalah sumber dari segala kenyamanan dan kedamaian, karena Tuhan adalah kasih dan sumber damai itu sendiri. Banyak orang merasa dan percaya bahwa tidak ada orang yang mau mendengarkan kisah mereka yang menyakitkan. Mereka percaya, itu kepercayaan mereka, bahwa masalah mereka hanyalah beban bagi keluarga dan teman. Sebenarnya mereka tidak mempercayai orang lain dari hati mereka yang terdalam. Memang benar bahwa keluarga dan teman-teman bukanlah terapismu,
Tetapi penting untuk diketahui bahwa mereka yang datang kepadamu, meluangkan waktu tersibuk mereka, menyisihkan waktu itu di tengah-tengah kesibukan mereka, hanya untuk mendengarkanmu, berada bersama denganmu, adalah orang-orang yang benar-benar peduli dan memperhatikan hidupmu. Kita wajib merawat persahabatan dengan orang-orang seperti ini. Hari-hari ini sangat jarang. Ketahuilah perbedaannya. Sementara ada sekelompok orang yang berbicara denganmu di waktu luang mereka, namun ada juga kelompok orang lain yang sengaja meluangkan waktu mereka untuk mendengar dan berbicara denganmu. Dari kedua kelompok ini, kelompok mana yang menurutmu benar-benar peduli akan kehidupanmu? Know the difference. Some talk to you in their free time, and some free their time to talk to you. Which of the two groups do you think really cares for you? Perbedaannya adalah ketika ada orang berbicara dengan kita di waktu luangnya, itu berarti kita tidak begitu penting bagi mereka untuk mengesampingkan tugas mereka dan menghabiskan waktu bersama kita. Namun, ketika ada orang meluangkan waktunya dalam kesibukannya untuk berbicara dengan kita, berarti kita begitu penting sehingga mereka mengesampingkan segalanya untuk menghabiskan waktu bersama kita, untuk mendengarkan dan membantu kita. Matius 11 ayat 28 sampai 30 mengatakan sebagai berikut. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, beban emosi, beban mental. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bukankah hal berikut ini adalah sebuah kebenaran bahwa kita menolak untuk membawa beban kita kepada Yesus karena kita takut Dia tidak akan mempunyai waktu untuk mendengarkan kita. Padahal Dia mengatakan, "Come to me, marilah kepadaku." Kita takut Dia tidak akan mau bertemu dengan kita, atau kita takut Dia tidak akan mampu memahami kita. Bukankah pikiran negatif seperti ini berasal dari trauma masa lampau kita yang kita alami? Karena kita mungkin pernah ditolak oleh sesama, pernah tidak didengarkan, dan tidak diacuhkan pada saat kita membutuhkan seseorang untuk mendengarkan kita. Kita takut Tuhan akan menolak kita sama seperti saat kita mengalami bagaimana orang lain menolak kita. Tapi ketahuilah ini, Tuhan di dalam Yesus Kristus telah menyingkapkan kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan percaya diri dan berkata seperti yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini statement yang luar biasa yang ditulis oleh Raja Daud yang mengerti siapa Tuhan itu di dalam kehidupannya karena dia bergaul erat. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. 2 kali dikatakan itu. Seperti yang Yesaya tulis dalam nubuatannya kepada Israel. Bangsa Israel berada dalam keadaan putus asa, penahanan, dan pengasingan yang mereka alami di Babel. 70 tahun, bukan waktu yang singkat. Tuhan ingin mengarahkan pandangan mereka pada pekerjaan baru yang akan Tuhan lakukan. Jadi Tuhan mempersiapkan pekerjaan barunya dengan memperingatkan orang Israel untuk tidak mengingat hal-hal yang dahulu. Karena jika mereka masuk dan tetap tinggal di dalam masa lampau mereka, mereka akan miss atau kehilangan masuk atau melihat, menikmati hal-hal baru yang Tuhan akan segera lakukan bagi mereka. Jika mereka terjebak dalam kegagalan dan dosa dan keputusasaan di masa lalu, mereka tidak akan pernah maju untuk mencicipi hal baru yang Tuhan siapkan bagi mereka, yang Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka akan dilumpuhkan oleh alam pikiran mereka sendiri yang menjebak mereka masuk dan tinggal di dalam pikiran masa lampau. Mereka dapat memerdekakan diri mereka sendiri. Bukankah kita terkadang terjebak dalam kegagalan dan dosa masa lampau kita sehingga kita tetap berada dalam penyesalan akan kegagalan dan dosa kita yang pernah terjadi dan kita menenggelamkan
diri kita dalam penyesalan selama mungkin, hanya untuk mengetahui bahwa kita terus-menerus memberi makan masa lalu kita dengan penyesalan terus-menerus tanpa bergerak bahkan 1 inci pun dari kegagalan dan dosa masa lalu kita. Kita menjadi tawanan masa lalu dan disebut sebagai tawanan penyesalan, the prisoner of regret. Bagaimana perilaku kita ini dapat membantu kita melanjutkan hidup kita? Apakah kita tidak menyanyiakan waktu yang Tuhan sediakan untuk kita? Waktu adalah satu-satu yang hanya dapat dipergunakan, tidak dapat disimpan. Tidak mengingat hal-hal yang lalu adalah tindakan aktif. Kita memutuskan ini. Tadi saya sampaikan, kegagalan, sakit hati, pelecehan yang pernah kita alami, harus secara aktif kita ampuni. Baik orang yang bersalah maupun diri kita sendiri. Jika kita tidak mampu melakukannya, justru di sana keindahannya, karena di dalam ketidakmampuan kita melupakan, kita tetap mengambil inisiatif untuk mengampuni, kita memiliki cara baru untuk mengingat. Cara baru ini yang penting. Bagaimana cara mengingat hal yang baru yang Tuhan tawarkan kepada kita. Itu adalah instruksi dan ajakan untuk meninggalkan apapun yang pernah terjadi di masa lampau dan melanjutkan hidup kita untuk melakukan hal besar dan mulia bagi kebesaran nama Tuhan. Pada saat kita secara sukarela memilih untuk keluar dari khayalan masa lampau kita, kita tengah membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu. Dan ketika ini terjadi, kita akan memiliki banyak waktu untuk menjadi lebih berbuah karena sekarang kita tidak lagi hidup di masa lampau, namun hidup di masa kini. Artinya, jika kita satu hari aja, sepanjang hari selama 24 jam itu menghabiskan 1 jam waktu tenggelam di dalam masa lampau. 1 tahun itu 352 jam akan habis kita waktunya. Banyak ya. Saat kita sembuh memiliki pikiran yang sehat ini, memori yang sehat. Tadi saya katakan healed memory is not deleted memory. Memori yang sehat itu bukanlah, yang sembuh itu bukanlah memori yang terhilang, terhapuskan. Oh bukan. Nah pada waktu kita sembuh ini, 352 jam ini dapat kita gunakan untuk waktu yang lain. Seperti yang telah kita bicarakan di atas tadi, terlihat adanya peralihan yang menarik dan instruktif antara Yesaya 43, 16, 17 dan Yesaya 43, 18. Dalam Yesaya 43, 16 sampai 17, Israel diberitahu untuk melihat ke depan. Untuk melihat ke masa lalu, maaf. Dalam ayat 16-17 dari Yesaya 43, Israel diberitahu untuk melihat ke masa lalu dengan mengingat hal-hal besar yang Tuhan lakukan bagi mereka di Laut Merah. Tapi dalam Yesaya 43, 18, mereka diberitahu jangan mengingat hal-hal yang lalu atau mempertimbangkan hal-hal yang lama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada masa di mana kita harus mengingat masa lalu dalam kaitannya dengan pekerjaan besar Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk kepentingan kita, umatnya. Ada juga masalah di mana kita harus meninggalkan dan melupakan masa lalu dengan segala keputusasaan dan kegagalannya dan beralih kepada apa yang Tuhan sediakan untuk kita di masa yang akan datang. Jadi pada waktu ayat 16-17 dari Yesaya 43 ini Tuhan mengingatkan mereka, pikirkan masa lalumu. Pikirkan bagaimana Tuhan membelah Laut Merah pada saat Exodus. Bagaimana laut yang begitu luasnya dibuat jalan oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan berjanji, bukan hanya Laut Merah dapat dijadikan jalan, padang belantara pun dapat dijadikan jalan sekarang ini. Dalam ayat 18-19 dari Yesaya 43 ini. Bahkan Tuhan menyiapkan air bagi mereka, bagi umatnya ini. Kalau Laut Merah dapat dibelah, maka padang belantara pun dapat dibuat jalan. Pikirkan itu, kata Tuhan. Jangan pikirkan tentang persoalan 70 tahunmu berada di Babel. Itu berakhir. Babel pun akan mendapatkan penghakiman daripada Tuhan. Kita baca akan kehancuran, keruntuhan daripada Babel. Menjadi puing-puing. Ingat ke depannya. Yang lama ini sudah berlalu. Yang baru sudah datang, Tuhan katakan. Apakah yang dapat kita pelajari dari Yesaya 43, 16, 17 ini? Jika dibandingkan dengan Yesaya 43, 18. Kita boleh melihat ke belakang jawabannya. Selama masa lalu kita bisa membawa kemuliaan bagi namanya. Tuhan mendorong kita untuk melakukannya
Karena Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang sama hari ini seperti Dia kemarin, dan Dia akan sama besok seperti Dia hari ini. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dalam semua atributnya. Jesus is the same today as He was yesterday, and He will be the same tomorrow as He is right now. Itu sudah pasti seperti begitu. Mengetahui apa yang Dia lakukan di masa lalu akan mendorong kita untuk mempercayainya lagi hari ini dengan semua masalah yang mungkin kita hadapi, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jawaban untuk setiap masalah yang mungkin kita hadapi. Jika melihat ke belakang akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, membuat kita ragu-ragu, maka Tuhan akan melarang kita untuk melakukannya. Karena itu tidak akan membawa kemuliaan bagi namanya. Itu bukan trust. We need to trust Him. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia menolong di masa lampau, Dia menolong di masa kini, Dia juga akan menolong di masa yang akan datang. Pernahkah engkau memperhatikan bahwa jalan dibangun sebelum ada sesuatu yang lain dibangun? Jalan dulu. Tahukah engkau bahwa jalan dibangun sebelum kota dibangun? Tahukah engkau bahwa jalan dibangun sebelum rumah baru dibangun? Mengapa penting untuk membangun jalan sebelum yang lain dibangun? Jalan tersebut dibangun untuk memudahkan akses menuju lokasi di mana pembangunan akan dimulai. Jalan dibangun untuk digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Ketahui tujuanmu, karena engkau ingin pergi. Kemana engkau ingin pergi? Ketahui tujuanmu, kemana engkau ingin pergi. Ketahui cara membaca rambu-rambu yang kau lihat saat berada di jalan. Dan ambil jalan yang benar yang akan membawa engkau ke tujuan akhirmu. Lead you to your final destination. I'm the way, the truth, and the life. Dia itu yang akan membawa kita sampai kepada tujuan akhir kita di surga. Bukan yang lain. Jika jalan bergelombang dan rusak, janganlah engkau membuang peta penunjuk jalan. Sering saya katakan ini. Karena peta tidak bertanggung jawab atas jalanan yang bergelombang dan rusak. Peta berfungsi sebagai penunjuk jalan untuk mengarahkanmu agar tiba di tempat tujuan seperti yang engkau rencanakan. Koreksi jalan yang bergelombang dan rusak tersebut, maka perjalananmu akan terasa lebih nyaman. Jika hidupmu mengalami masalah, jangan buang Alkitab, yaitu buku kehidupan yang memberi petunjuk bagaimana engkau seharusnya menjalankan kehidupan ini. Koreksi dan perbaiki kesalahan yang ada dalam hidupmu, agar hidupmu dapat terasa lebih nyaman. Ini tanggung jawab pribadi. Selama kita mengenal kesalahan itu, kita jadikan milik pribadi, maka kita akan dapat membuat perubahan karena milik kita. Tapi kalau kita membuat kesalahan kita itu menjadi milik orang lain, maka kita berharap orang lain akan membuat perubahan, padahal itu milik kita. Sebuah ilusi, bukan? Perjalanan hidup Daud tidak selalu mulus. Ada kalanya Daud melakukan kesalahan yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam perjalanan hidupnya. Namun dia segera bertobat. Karena itu dia disebut a man after my own heart. 2 Samuel 12 ayat 10-12 menunjukkan kesalahan Daud dalam membalas kesetiaan dan kejujuran Uria dengan kejahatan. Dia berzina dengan istri Uria, Batsheba, dan melahirkan anak yang kemudian meninggal. Dan kemudian dia mengirim surat kematian di tangan Uria. Uria mati di medan pertempuran atas dasar pikiran jahat Daud. Nah, Salomo anaknya dari Batsheba, setelah anak pertama mati, Salomo dalam Amsal 17 ayat ke-13 mencatat kesalahan Daud ini dengan mengatakan, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Salomo. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Ini yang dialami Daud. Dalam hal ini jelas Alkitab tidak boleh dibuang karena masalah yang ada timbul oleh ulah kita sendiri. Dan Alkitab mengajarkan kebenaran ini kepada kita sekalian untuk berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Jangan pernah melemparkan tanggung jawab kepada Tuhan terhadap kesalahan
yang kita lakukan atas pilihan kita sendiri. Jangan salahkan Tuhan. Dalam hal ini, melihat ke belakang untuk merubah kebiasaan buruk agar kita dapat melakukan yang baik yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dianjurkan oleh Tuhan. Tanggung jawabnya untuk membuat perubahan ini ada pada kita. Masih ingat yang sering saya sebutkan, nothing changes if nothing changes. Perubahan tidak terjadi sampai kita membuat perubahan itu. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah jalan untuk dapat sampai kepada Bapa. Yohanes Pembaptis harus mempersiapkan jalan baginya. Yohanes Pembaptis harus memperkenalkan tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa datang kepada the way. Yesus mengatakan, I'm the way. Tidak ada yang dapat datang kepada the way. Yesus adalah the way. Kecuali ada jalan yang menuntun kita kepadanya. Dan tanpa the way, Yesus, tidak ada kebenaran. The truth. Dan tanpa the way, Yesus tidak ada kehidupan, life. Nggak ada. Tujuan terakhir adalah surga, tempat tinggal Allah Bapa, dan Yesus adalah jalan menuju ke sana. Pikirkan tentang ini. The way, the truth, and the life. Jangan pikirkan segala dosa masa lampau, kejahatan kita, karena kita telah diampuni. Dosa kita telah dibayar oleh Yesus di kayu salib. Jangan dengarkan pikiran setan. Anjuran setan bahwa kita tidak diampuni. Kita manusianya diampuni. Dosa kita dibayar oleh Yesus di kayu salib. Namun kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu, kata Yohanes Pembaptis. Jika kita tidak membaca dan tidak mengenali tanda yang harus kita baca dengan hati-hati, kita dapat mengambil jalan yang berbeda, dan dengan demikian kita akan tiba di tempat yang berbeda. Jika kita tidak mengambil jalan yang benar ke tempat yang diinginkan Tuhan, kita tidak akan tiba di tempat yang Dia inginkan. Jika surga adalah tujuan akhir kita, maka kita perlu mengambil jalan yang akan membawa kita ke surga. Dan jalan itu adalah Yesus. Tidak ada yang tahu di mana surga, kecuali seorang dari surga menunjukkan jalan ke surga itu. Tidak ada yang mengenal Tuhan, kecuali putranya memberitahu kita siapa Allah Bapa itu. Jadi jangan mengikuti agama, ikuti Yesus. Jalan menuju surga mungkin bergelombang. Teman-teman kita, orang yang kita cintai, atau siapapun yang mengenal kita mungkin mengingatkan kita akan masa lampau kita. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita harus menyerah dan memutar balik, U-turn, atau mengambil jalan lain yang berbeda yang tidak akan membawa kita kepada Allah Bapa. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan ingat hal-hal dahulu, jangan pikirkan hal-hal yang sudah berlalu. Artinya jangan berikan kuasa kepada masa lalu untuk mengontrol masa depan kita. Masa lalu kita harus ditempatkan di tempatnya, yaitu di belakang kita. Titik. Marilah kita menikmati hari ini seperti yang diberikan dari atas kepada kita saat kita berjalan menuju tujuan akhir kita dalam perjalanan kita menuju kekekalan abadi dengan kepala tegak mengetahui bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Lihat, dituliskan juga di sana. Setelah 2 kali jangan, kemudian tulis, lihat. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tetap terjebak di masa lalu dapat menjauhkan kita dari hal baru yang Tuhan ingin lakukan. Jika Israel terjebak dalam keputusasaan dan rayuan Babel yang membingungkan, mereka tidak akan pernah mencari hal baru untuk dibebaskan dari pengasingan, dan mereka akan selamanya menjadi budak di Babilonia. Saya dapat memberitahukan hal ini secara gamblang. Saya tumbuh dalam keluarga yang miskin. Tapi ibu saya menyuntikkan harapan itu dalam diri saya dan semua anak-anaknya. Bahwa adalah sesuatu hal yang mungkin untuk mematahkan belenggu kemiskinan. Mungkin. Tergantung dari kita sendiri. Berkali-kali ibu saya berkata, isi kepalamu dengan pengetahuan. Fill your head with knowledge. Dan dengan pengetahuan yang engkau miliki, dan dengan bantuan dari atas, engkau akan mampu memutuskan rantai kemiskinan. Hari ini saya katakan, kosongkan dompetmu untuk mengisi kepalamu dengan pengetahuan.
Dan ketika engkau melakukannya, izinkan matamu menyaksikan bagaimana kepalamu yang telah penuh dengan segala pengetahuan ini, dan dengan bantuan dari atas, mengisi kembali dompetmu. Kita bisa memberalakan sesuatu yang baru. Kita dapat melakukan kesalahan seperti yang dilakukan orang-orang Athena yang menghabiskan waktu mereka hanya untuk menceritakan atau mendengar sesuatu yang baru. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 21. Kita dapat diombang-ambingkan oleh setiap angin doktrin. Kita juga bisa melakukan kesalahan yang tidak menjaga keseimbangan hidup dan bekerja melawan hal baru yang Tuhan ingin lakukan. Memiliki visi adalah satu hal. Bekerja melawan visi itu adalah hal yang lain. Bagaimana mungkin kita bisa bekerja melawan visi kita sendiri? Engkau mungkin bertanya-tanya kepada dirimu sendiri, bukan? Nah, memiliki visi tanpa memiliki gairah, passion, untuk memenuhinya, untuk melakukannya, untuk menjalankan visi tersebut, sama saja dengan melawan visi tersebut. Mimpi di siang bolong. Apa untungnya bagimu memiliki visi tanpa melakukannya? Belumkah kamu mengetahuinya? Pertanyaan yang terakhir itu yang diajukan. Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama pada kita sekalian hari ini. Maukah kamu tetap melangkah dan berjalan sesuai dengan bimbingan Rohku? Ketika Roh Tuhan memimpin kita kepada sesuatu yang baru, tidakkah kita akan mengetahuinya? Tuhan akan berbisik kepada kita. Tuhan akan menceritakan hal ini kepada kita. Tuhan akan memberikan visi itu, menempatkan itu di dalam hati kita. Haruskah kita bekerja melawan rencana Tuhan ini? Atau apakah kita ingin berada di pihak pemenang? Di pihak Tuhan yang memberikan segala sesuatunya ini kepada kita? Ya, kata Tuhan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Persis seperti dia membuat jalan di Laut Merah yang dia belah. Di Sungai Yordan yang dia belah di zamannya Nabi Elia dan Elisa. Antara pembuangan di Babel dan kembali ke Israel terbentang ratusan mil belantara. Umat Tuhan tidak perlu takut karena Tuhan akan membuat jalan di padang belantara menjadi sungai di padang pasir dan bahkan melindungi umatnya dari binatang buas karena binatang di padang belantara akan menghormati aku, kata Tuhan. Dengan Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa menutup apa yang telah dibuka oleh Tuhan. Karena dia adalah jalan itu sendiri. Dan dia adalah kebenaran itu. Dan dia adalah hidup itu. Kesimpulan, closing statement saya sebagai berikut. Seringkali, ketika Tuhan membuat janji, kita terlalu khawatir tentang detail. Manusia seperti itu, mikirkan detail terlebih dahulu. Atau hambatan untuk memenuhi janji tersebut. Tuhan menjawab kita dengan berkata, janganlah kamu khawatir. Aku bahkan akan membuat jalan di padang belantara. Aku memiliki sumber daya dan rencana yang tidak kamu ketahui. Serahkanlah masalah itu kepadaku. Marilah kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati saat kita memasuki tahun 2024 dan meninggalkan tahun 2023 dengan segala kenangannya ini, baik ataupun buruk, dalam kurang dari 14 jam lagi. Tuhan itu setia. Dan dia tidak akan pernah gagal untuk memenuhi apa yang dia janjikan. Dengan ini, saya Hari Lee selaku Gembala Restoration Christian Church bersama dengan istri saya Lina Lee dan anak kami Shannon Lee ingin menyampaikan selamat tahun baru. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian saat kita memasuki tahun 2024 ini. Mari bangkit dan tinggalkan tahun 2023 yang penuh dengan tantangannya untuk masuk bersama dengan Tuhan ke dalam tahun 2024 untuk meraih kemenangan demi kemenangan. From glory to glory. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Terima kasih selamat tahun 2023 Engkau mengajarkan begitu banyak hal kepada kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu di tahun 2023 ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, untuk berkat-Mu, kesehatan-Mu, bimbingan-Mu, hikmat-Mu, dan pengertian-pengertian yang diberikan kepada kami. Seringkali Tuhan, kami gagal dan kami mengecewakan Engkau. Namun Engkau tidak pernah mengingat. Engkau mengatakan,
Your sin I will remember no more. Engkau tidak mengingat lagi kesalahan kami. Engkau tidak mengingat dosa kami. Karena semuanya itu telah dihapus dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah memasuki tahun 2024, kami akan meluncur bersama dengan Engkau. Engkau tetap setia membimbing kami di tahun 2024. Engkau akan memberikan hikmat dan marifat kepada kami. Engkau akan menuntun kami di jalan yang benar. Engkau akan mendorong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Bantu kami Tuhan, agar kami tetap setia kepadamu sampai kepada kesudahan zaman. Dan kami tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi berdiri teguh atas kebenaran firman-Mu yang adalah ya dan amin, dan pasti memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas semuanya ini memasuki tahun 2024 di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Dia berkati saat engkau masuk. Dia berkati saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu. Dia berkati tempat adonanmu. Dia berkati kandunganmu. Dia berkati kesehatanmu. Dia berkati rumah tanggamu. Dia berkati anak cucumu. Diberkati segala sesuatu yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu membawa kemuliaan bagi nama Bapa. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur memasuki tahun 2024 ini. Dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Semua umat Tuhan menerima berkat ini berkata, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah terakhir untuk tahun 2023 telah saya sampaikan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Saya Harili, Gembala Sidang dari Restoratif Church bersama segenap jemaat mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.